Hingga saat ini, persoalan sampah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang selalu diperbincangkan. Mulai dari jumlah sampah yang selalu bertambah, hingga menimbulkan masalah yang merugikan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Permasalahan sampah umumnya terjadi di kota-kota besar yang padat penduduk. Salah satunya kota Yogyakarta. Sampah yang dihasilkan biasanya diangkut ke tempat pembuangan akhir Piungan. TPA Piungan terletak kurang lebih 16 km sebelah tenggara pusat kota Yogyakarta. Tepatnya di Dusun Ngabla, Desa Sidomulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. TPA Piungan mulai dibangun pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1995. Sampah yang dibuang ke TPA Piungan berasal dari 3 wilayah, yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Dalam praktiknya terdapat isu konflik lingkungan, di mana untuk sampah yang masuk ke TPA Piungan seharusnya adalah sampah yang berbentuk residu sesuai dengan perjanjian kerjasama pada hak dan kewajiban masing-masing kabupaten kota. Namun, pada kenyataannya setiap kabupaten kota tidak menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih dan mengurangi sampah. Fakta yang terjadi di lapangan justru digunakan metode open dumping, yaitu sampah hanya dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan sampah yang ada di TPA Piungan menjadi menggunung dan terjadi overload. Kami telah melakukan wawancara kepada beberapa warga seputar penutupan TPA Piungan dan dampak yang dirasakan. Oh iya, habis lebaran kemarin. Mungkin kenapa ya air limbahnya itu loh mas? Air limbah? Ngalir di tempat warga atau gimana? Di sini ya mungkin bagi pemulung loh mas. Bagi pemulung kan nggak ada pemasukan mas. Ya mungkin kalau sampah itu udara mas, pencemarannya itu timbul bau yang nggak enak toh. Di sini kan semuanya pencaharian ini, oh iya toh. Iya, kalau kan di sana kan tentunya biasa saja enak. Di kota di sana penguapan bisa malah pusing, mumet. Kalau di sini kan ada udara segar lewat sini, nggak ada seseknya. Kalau di kota kan pasti ada dampaknya. Kalau di desa-desa ini kan enggak. Ada batu, iya, ada lalat. Kalau di sini kan nggak ada toh nih, ini nggak ada tuh lalat. Masalah keuangan itu harus jelas sehingga masyarakat yang dekat dengan TPA sana juga ada kompensasi. Wajar kalau mereka ada kompensasi, dan dengan kompensasi itu harusnya mereka menerima, ya, menerima itu dan tidak ada pemblokiran. Nah, saya melihat bukan seudon ya, tapi ada yang tidak selesai ya di dalam mekanisme pengaturan masalah keuangan, ya. Dan saya kira akhirnya selesai karena saya lihat itu beberapa hari kemudian ya ada pertemuan bottom up dan top down ya, jadi artinya masyarakat ketemu dengan nggak tahu kemarin Pemkot atau DPRD ya difasilitasi dan akhirnya ketemu ya solusinya dan akhirnya dibuka kembali. Nah ini saya berharap tidak berulang. Pendidikan sampah dimulai dari keluarga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
segera dieksekusi. Di sana itu sampah yang menggunung itu harus dipilah ya, yang organik mana, dan yang organik ini yang paling cepat menurut saya itu pertama dibikin kompos. Kalau itu kompos terlalu lama, mungkin bisa dibikin biochar ya, biochar dari yang organik itu saya kira nanti manfaatnya banyak ya, biochar yang terkendali sehingga nanti volumenya bisa semakin berkurang, dan biochar ini bisa dimanfaatkan untuk banyak ya, untuk pertanian bisa ya, untuk kepentingan lingkungan ya, untuk menjadikan air limbah juga bisa, dan macam-macam itu bisa cepat. Jadi volume di sana bisa dikurangi dengan cepat ya. Belajar pengalaman dari negara lain ya, ini ya memang tidak mesti bisa terapkan sepenuhnya ya. Jadi sampah itu yang pertama bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya, seperti pengalaman Swedia ya. Jadi sampah ini digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang untuk bahan bakar, yang mana nanti kemudian karbonnya atau asapnya itu ditambang ya, asapnya ditangkap, jadi tidak dibiarkan lepas ke atmosfer ya. Sementara sampahnya bisa menghasilkan energi panas dan tentu saja energi listrik. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, permasalahan sampah masih belum dapat terselesaikan dengan merata. Pengelolaan dan perjanjian yang ada harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan agar terjadi keselarasan dalam manajemen pembuangan akhir. Oleh karena itu, sebagai generasi muda yang akan mewarisi negara ini, kita perlu menjaga lingkungan agar berkelanjutan. Dalam rangka Hari Lingkungan ini, ayo terapkan kebiasaan baru dengan menjaga lingkungan kita. Kurangi kerusakan, selamatkan lingkungan.